Baiklah, materi kita sekarang adalah tentang matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang ditata dalam baris dan kolom. Simbolnya adalah dengan menggunakan huruf besar, bisa A, B, C, dan seterusnya. Ada beberapa istilah pada matriks, diantaranya yang pertama adalah ordo, kemudian transpose. Ordo itu artinya ukuran matriks yang selalu dinyatakan dengan banyak baris dikali banyak kolom. Contoh, ada matriks A. Baris pertamanya diisi oleh 213, baris keduanya diisi oleh 502. Jadi anak-anak perlu kalian ingat juga bahwa baris itu selalu yang menyamping ya, dari kanan ke kiri, kolom selalu yang dari atas ke bawah begitu. Sehingga dari matriks A ini kita lihat barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka ordo matriks A ini sendiri adalah 2 dikali 3. Untuk matriks B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, sehingga ordonya adalah B 2 kali 2. Seperti itu. Udah ya? Oke, lanjut ke transpose matriks. Transpose itu keywordnya adalah menukar, yaitu menukar baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Contoh, ada matriks C, baris pertamanya 5, 2, 1, 3, baris keduanya 4, 9, 4, 6. Maka C transpose tinggal kita ubah saja kolom pertama jadi baris pertama jadi kolom pertama. Jadi 5, 2, min 1, 3. Jadi statusnya sekarang udah jadi kolom nih. Kemudian baris kedua 4, 9, 4, 6 berubah menjadi kolom 2. Nah, seperti ini. Mudah sekali ya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang operasi matriks. Pada operasi matriks itu terdiri dari 3, yaitu tambah, kurang, dan kali. Untuk tambah dan kurang, tipsnya adalah operasikan saja sesuai letaknya. Misal contoh ada matriks 2, 5, 1, min 4, matriks B 3, 6, 2, 7. Ketika ditanya A tambah B, berarti tinggal kita operasikan sesuai letak. Maksudnya begini, matriks A berarti 2, 5, 1, min 4 ditambah matriks B 3, 6, 2, 7. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6, 11, 1 tambah 2, min 4 tambah 7, 3. Ya, mudah sekali. Begitupun misal ada soal B dikurang A. Berarti matriks B yaitu 3, 6, 2, 7 dikurang A. A-nya 2, 5, 1, min 4. Hasilnya tinggal sesuai letak saja. 3 dikurang 2, 1, 6 dikurang 5, 1, 2 kurang 1, 1, 7 dikurang min 4, 11 ya. Jadi justru yang sulitnya adalah malah berhati-hati dengan tanda ya, misalnya minus ketemu minus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian matriks itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah skalar dikali matriks. Skalar itu bilangan biasa dikali matriks. Ini masih mudah anak-anak. Tipsnya adalah kalikan langsung. Nah, yang agak sedikit repot adalah apabila matriks dikali matriks. Mengapa? Karena ada skema khusus yang tidak boleh diganti dengan teknik-teknik lainnya ya. Teknik inovasi misalnya, enggak bisa. Dia harus menggunakan skema khusus. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh pola seperti ini. Ada 2 perkalian matriks, jadi ada 2 matriks yang dikalikan, sehingga nanti ada matriks yang ada di sebelah kiri dan ada matriks yang ada di sebelah kanan. Awas, kalau urutannya seperti ini jangan dibalik atau jangan ditukar. Nah, caranya adalah kalikan elemen baris pada matriks yang ada di sebelah kiri dengan elemen kolom di matriks yang di kanan. Pak ulangi, kalikan elemen baris pada matriks di sebelah kiri dengan elemen kolom di matriks di sebelah kanan. Ya, dengan pola seperti ini.
Pertama-tama kita isi dulu yang di sini. Di sini adalah baris pertama, kolom pertama, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. A dikali E ditambah B dikali G. A kali E ditambah B kali G. Ditambah B kali G. Seperti itu. Yang ada di sini adalah masih baris pertama tapi kolomnya kedua. Berarti ambil baris pertama di sini dan kolom kedua di sini. Maka nanti hasilnya adalah A dikali F ditambah B dikali H. A dikali F ditambah B dikali H. Kemudian yang ada di sini adalah baris kedua nih, sudah nih. Baris kedua, kolom pertama. Maka di sini ambil di baris kedua, ini ambil di kolom pertama. Baris kedua yaitu C dikali E ditambah D dikali G. C dikali E ditambah D dikali G. Terakhir, ini ada baris kedua, kolom kedua. Ambil baris kedua di sebelah kiri, ambil kolom kedua di matriks di sebelah kanan. Jadi hasilnya CF ditambah DH. CF ditambah DH. Oke, untuk pola ini barangkali nggak mesti dihafal, tapi kalian tinggal banyak-banyak latihan. Contoh perkalian matriks dengan skala. Misal ada matriks A 3214, matriks B 2153, berapa hasil dari 5A? Ini kan artinya 5 dikali elemen-elemen matriks A. Langsung saja. Maksudnya berarti 5 kali elemen-elemen matriks A 3, 2, 1, 4. Hasilnya akan sama dengan langsung 5 kali 3 15, 5 kali 2 10, 5 kali 1 5, 5 kali 4 20. Nah, untuk ini masih sederhana. Tapi bagaimana kalau matriks A dikali B? Oke, sekarang kita langsung praktekkan dengan angka-angka. 3 2 1 4 dikali 2 1 5 3. Oke. Nah, berarti ini baris dikali kolom. Nah, hati-hati ya anak-anak, kuncinya adalah teliti. Ini nih, pertama baris 1 kolom 1 berarti 3 kali 2 6, 6 ditambah 2 kali 5 10, 6 tambah 10. Nah, untuk pertama-tama boleh kita tulis dulu ya. Nanti kalau sudah lihai nggak perlu ditulis lagi. Yang di sini nih, baris pertama kolom kedua. 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 3 6. 3 tambah 6. Begitu. Oke, untuk selanjutnya ini di sini sudah ada baris kedua, kolomnya kolom 1, berarti ambil baris kedua, ambil kolom 1. 1 kali 2 2 ditambah 4 kali 5 20. 2 tambah 20. 2 tambah 20. Yang di sini terakhir barisnya baris kedua, kolomnya kolom kedua, berarti ambil baris kedua di sini, kolom kedua di situ. 1 kali 1 1, 4 kali 3 12. 1 tambah 12. Nah, hasilnya sudah lebih mudah nih. 6 tambah 10 16, 3 tambah 6 9, 2 tambah 20 22, 1 tambah 12 13 ya. Oke, kita bahas beberapa contoh soal ya. Yang pertama, diketahui matriks A 6 2 3 min 5. Tentukan A kuadrat. Nah, soal ini anak-anak ya, termasuk soal yang menjebak juga. Jadi A kuadrat itu tidak boleh langsung 36 4 9 25, tidak. A kuadrat itu artinya A dikali A. Sehingga 6 2 3 min 5 dikali 6 2 3 min 5. Nah, lagi-lagi ketemu proses matriks dikali matriks. Nggak boleh sembarangan, harus baris dikali kolom. Oke, kita coba jawab ini dengan cepat anak-anak. Siap ya? Oke. Di sini baris pertama kolom pertama. Ini 36 ditambah 6. 36 tambah 6 adalah
42. Lanjut, baris pertama kolom 2. 12 min 10, ya kan? 12 min 10 adalah 2. Yang ini baris kedua kolom pertama. 18 min 15. 18 min 15 berapa? Kalau bingung pakai orean ya. 18 min 15 3 kan? 6 nih, min kali min nih. 6 tambah 25. 6 tambah 25 adalah 31. Jadi kuncinya teliti dan hati-hati. Kemudian contoh kedua. Diketahui matriks A 2134, matriks B 3 min 2 4 1, dan ini ada matriks I. Ini artinya identitas. Matriks identitas itu anak-anak artinya adalah matriks yang diagonal utamanya 1 dan elemen-elemen yang lainnya adalah 0. Ya. Yang ditanya adalah A ditambah I dikali B ditambah I. Ini sebenarnya soal yang mudah, cuman memang prosesnya yang panjang. Jadi sekali lagi kuncinya hati-hati. Langkah pertama kita siapkan dulu A tambah I, kemudian kita siapkan lagi B tambah I, kemudian nanti kita kalikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan dengan sabar. Ini A adalah 2, 1, 3, 4 ditambah I. I itu 1, 0, 0, 1. Nanti hasil ini akan dikali dengan matriks B. 3 min 2 4 1 ditambah I. I itu 1, 0, 0, 1. Oke, kita selesaikan dulu nih penjumlahan ya. Masih ingat kan penjumlahan itu tipsnya adalah sesuai letak. 2 tambah 1 3, 1 tambah 0 1, 3 tambah 0 3, 4 tambah 1 5. Selesai. Yang ini tinggal yang sebelah sini kan. Nih 3 tambah 1 4, min 2 tambah 0 min 2, 4 tambah 0 4, 1 tambah 1 2. Nah sekarang ketemu matriks kali matriks. Jangan lupa baris dikali kolom. Hasilnya mari kita coba kerjakan dengan cepat tapi teliti. Baris 1 kolom 1, 12 tambah 4 16. Baris 1 kolom 2, min 6 tambah 2 min 4. Baris 2 kolom 1, 12 tambah 20 32. Baris 2 kolom 2, min 6 tambah 10 4. Mudah bukan? Oke, materi selanjutnya tentang matriks adalah kesamaan matriks. Jadi ada beberapa ciri soal tentang matriks disebut kesamaan matriks. Yang pertama biasanya selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian kedua matriks itu elemen dan urdunya sama, ya. Contoh nomor 1, 3 2 5 6 sama dengan 3 2 5 6. Nah, ini contoh kesamaan matriks, ya. Tapi soalnya nanti nggak gini-gini amat, ya nggak? Contoh nomor 2, di ruas kiri ada 1 4 3x, di ruas kanan ada 1 4 3 5. Maka ini bisa disebut soal kesamaan matriks karena ini ada tanda sama dengannya. Sehingga ketika ditanya tentukan nilai x, maka nilai x langsung bisa kita tebak, yaitu 5. Ya, sekali lagi soalnya nanti ya nggak segampang ini gitu. Biasanya akan selalu ada proses berpikir pada soal-soal yang akan kita temui. Contoh nomor 3, diketahui matriks A elemen-elemennya A plus 2B 7 3 A min B. Kemudian matriks B ada 8 7 3 2. Jika A sama dengan B, maka tentukan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi kita akan bergerak mulai dari kalimat A sama dengan B, karena ini adalah merupakan kalimat kesamaan matriks. Kalau dia matriksnya sama, itu elemen-elemennya boleh kita samakan. Karena A sama dengan B, maka nanti di sini ada A plus 2B 7 3 A min B
sama dengan 8732, maka kita bisa mengambil beberapa informasi yang diperlukan saja, yaitu A plus 2B sama dengan 8, kita pindahkan A plus 2B sama dengan 8, kemudian A min B sama dengan 2, A min B sama dengan 2. Nanti yang ditanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini meminta kita untuk mencari A-nya berapa, B-nya berapa, lalu nanti masing-masing di kuadrat lalu dikurang. Nah, ini kayaknya harus dieliminasi kan? Nah, berhubung di sini A-nya sudah sama, berarti ini boleh langsung kita kurang saja, nggak perlu dikali silang. Langsung dikurang, A dikurang A habis. 2 dikurang min 1. Nah, ini harus hati-hati nih, banyak siswa yang keliru di sini. 2 dikurang min 1 itu jadi 3. 3B sama dengan 8 kurang 2, 6. Jadi B-nya adalah 2. Gara-gara B-nya 2, A-nya berapa nih? Nah, A-nya kita substitusi ke persamaan 2 aja ya. Ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah A min B sama dengan 2. B-nya tadi 2. Jadi A dikurang 2 sama dengan 2, sehingga A-nya nanti min 2 pindah jadi plus ya. A-nya 4. A-nya 4, B-nya 2. Kembali ke yang ditanya, maka A kuadrat min B kuadrat nanti hasilnya adalah A kuadratnya 4 kuadrat, B kuadratnya 2 kuadrat, sehingga nanti ini hasilnya 16 dikurang 4 adalah 12 ya. Jadi anak-anak, berkali-kali Pak sampaikan bahwa sebenarnya soal matriks ini adalah materi yang sederhana, yang termasuk gampang lah ya. Tapi kalian harus sangat berhati-hati karena di sini banyak sekali angka-angka.